Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita setiap hari Selasa. Kita mengkaji Asmaul Husna. Kita sampai pada bahasan tentang asma Allah Al-Wakil. Al-Wakil artinya Allah lah yang maha melindungi hambanya. Al-Wakil ini adalah merupakan salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Maka orang-orang yang menyerahkan segala urusan kepada Allah disebut tawakal. Tawakal dengan sebenar-benarnya. Artinya kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal. Baik itu ikhtiar lahiriah yang berupa usaha ataupun ikhtiar batiniyah yang berupa doa. Jadi gabungan antara doa dan usaha yang maksimal, maka kita akhiri dengan at-tawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu menyerahkan segala urusan. Dan hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu memohon perlindungan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya nomor 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia itu, musuhmu itu telah berkumpul dengan pasukan yang kuat. Di dalam artian menakut-nakuti. Tetapi orang yang beriman fazadahum imana. Justru dengan ancaman itu mereka semakin bertambah imannya, semakin bertambah tawakalnya kepada Allah. Maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita merasa mempunyai kekuatan yang selain Allah. Apakah itu diri kita sendiri, kemampuan intelektual kita, kekayaan ekonomi kita,
atau koneksi kita yang banyak, sehingga kadang-kadang seringkali kita itu lupa akan kebergantungan kita kepada Allah. Padahal bagi orang yang beriman, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah. Seberapapun kita itu mungkin mempunyai pelindung, misalkan seorang pejabat itu dilindungi oleh pasukan-pasukan pengawal, bahkan sekelas Presiden Amerika saja, Donald Trump, kemarin itu kan sempat hampir terbunuh. Padahal kurang apa Amerika dengan segala pengamanan kelas 1 setingkat Presiden Amerika, itu saja hampir terbunuh. Ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan manusia. Tetapi ketika kita sudah berlindung kepada Allah, Allah lah zat yang maha segala-galanya, yang menguasai seluruh alam raya ini. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal, kamu menjadikan Allah sebagai pelindungmu. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang yang beriman. Sehingga ketika kita itu sudah punya kebergantungan yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan jaminannya. Dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian betul-betul bersungguh-sungguh dalam bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la rizqtum kama yarzuqut thair ta'du himasan wa taruhu bidonan. Jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Ta'ala akan memberikan jaminan rizki kepada kalian, sebagaimana Allah Ta'ala menjamin rizki seekor burung yang ia pergi dalam keadaan lapar, kemudian ia berterbangan ke sana kemari, berikhtiar, maka dia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ini menunjukkan betapa ketika kita itu sudah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah Ta'ala akan memberikan jaminannya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang tadi saya baca di rakaat kedua, fa'idha azamta, maka apabila engkau telah membulatkan tekadmu, artinya telah memaksimalkan ikhtiar-ikhtiarmu, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah itu menyukai, mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Sehingga para jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman di dalam hidup dan kehidupan ini, maka dia hanya menggantungkan kehidupannya itu kepada Allah. Bertawakal itu hanya kepada Allah. Tentunya dengan memaksimalkan ikhtiar yang tadi saya sampaikan, apakah itu ikhtiar lahiriah ataupun ikhtiar batiniah, yang dua-duanya ini harus gabung. Tidak bisa kita hanya mengandalkan ikhtiar lahiriah kemudian kita tidak berdoa, atau kita berdoa saja kemudian kita tidak mengupayakan ikhtiar-ikhtiar lahiriah. Maka setelah kita melakukan keduanya, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian ia berdoa, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Yuqalu hina idin, kemudian ketika orang itu berdoa, maka malaikat akan mengatakan,
hudita wa kufita wa wukita fatatana halahu syaitan. Malaikat akan mengatakan, kamu telah diberi petunjuk. Jadi ini doa keluar rumah. Ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa membaca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Malaikat akan mengatakan, engkau telah diberi petunjuk, engkau akan dicukupi, engkau akan dijaga, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Fatatanaha lahu sayatin. Setan-setan akan menjauh dari orang yang ketika dia keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tentu dengan segala kepasrahan yang total kepada Allah. Fayaqulu lahu syaitanu akhar. Maka setan ini akan mengatakan kepada temannya, kepada kawannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana engkau akan menggoda dia sedangkan dia telah diberi petunjuk kebenaran oleh Allah Ta'ala, sedangkan dia telah dijaga oleh Allah Ta'ala, sedangkan dia telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memahami asma Allah Al-Wakil ini, marilah kita senantiasa memasrahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 11 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna